Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, kawan-kawan sekalian. Nah, materi yang ingin saya sampaikan hari ini terkait dengan manajemen UMKM adalah modal kerja. Modal kerja, ya bisa Anda saksikan di layar ya, bahwa modal kerja adalah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan operasional harian dan memastikan keberlangsungan kegiatan bisnis, ya, meliputi aset lancar, ya, seperti uang tunai, piutang, persediaan, liabilitas lancar, ya. Nah, jadi modal ini ya begitu penting bagi sebuah usaha karena digunakan untuk operasional jalannya perusahaan atau jalannya sebuah usaha. Memang kalau tanpa adanya modal, ya usaha itu tidak akan bisa jalan. Nah, maka modal kerja ini eh, begitu penting ya. Maka dapat didefinisikan bahwa modal kerja adalah aset yang digunakan perusahaan untuk menjalankan operasional harian, ya, agar eh, bisnis ini bisa berjalan, ya, sesuai dengan yang diharapkan. Nah, komponen-komponen dalam modal kerja seperti tadi yang saya sampaikan ada aset lancar. Aset lancar itu meliputi uang kas, piutang dagang, persediaan barang, surat berharga jangka pendek. Uang kas berarti cash, ya. Uang yang dalam bentuk kas, dalam bentuk cash, ya, dalam bentuk uang yang dimiliki perusahaan. Kemudian piutang dagang. Piutang dagang ini perusahaan mempunyai piutang kepada pihak lain yang bisa segera dibayarkan, dicairkan, ya. Berarti piutang yang jangka pendek. Kemudian persediaan barang, ya, pasti perusahaan yang manufaktur biasanya memiliki persediaan barang, entah itu bahan baku, bahan penolong, bahan yang sudah jadi, ya, barang-barang yang sudah jadi. Ini masuk dalam aset atau kekayaan perusahaan. Kemudian surat berharga jangka pendek. Nah, surat berharga jangka pendek ini bentuk surat yang dapat di apa ya dicairkan dana menjadi dana, ya. Artinya eh, surat berharga istilahnya seperti itu. Ya, misalnya deposito, ya, deposito dengan jangka waktu misalnya kurang dari 1 tahun karena jangka pendek, ya. Jadi ketika perusahaan butuh dana, ya, deposito ini bisa dicairkan untuk melakukan atau menjalankan operasional perusahaan. Ya, ini terkait dengan aset lancar. Kemudian komponen berikutnya adalah kewajiban lancar. Kewajiban, kewajiban perusahaan. Ya, ada kewajiban perusahaan. Ya, misalnya utang usaha. Ya, utang usaha berarti perusahaan, ya, misalnya membeli barang kepada perusahaan lain, tapi dengan cara tempo, tidak langsung dibayar tunai atau ya, atau dibayar cash, tapi tunai. Sorry, tapi tempo, ya, ada temponya berapa bulan, ya, bisa 10 bulan atau tempo jangka waktu tahun, ya. Ini yang dimaksud dengan utang usaha, ya. Jadi utang ini digunakan untuk keperluan usaha atau bisnisnya. Kemudian utang pajak, ya, pajak yang belum dibayar. Di perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. Kemudian beban yang masih harus dibayar, misalnya gaji, gaji karyawan bagian administrasi, gaji karyawan bagian produksi, dan yang lain-lain. Kemudian utang jangka pendek lainnya, ya, perusahaan yang memiliki utang kepada pihak lain tapi dalam jangka waktu yang pendek, artinya segera untuk dapat dilunasi. Ya, ini kewajiban lancar, komponen modal kerja. Nah, fungsi dari modal kerja ini apa? Fungsinya adalah untuk menjamin kelancaran operasi. Modal kerja memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.
ya likuiditas, kemampuan dalam hal keuangan, ya, untuk apa? Supaya operasional perusahaan itu berjalan ya lancar. Karena kenapa? Karena tanpa adanya apa modal, ya. Nah, modal kan biasanya dalam bentuk dana, ya, uang. Biasanya untuk operasional itu kan butuh gaji karyawan, butuh untuk servis mesin, butuh untuk membayar listrik, butuh untuk membeli bahan baku, membeli bahan bakar. Ini kan terkait dengan untuk operasional perusahaan, ya. Sehingga dengan adanya modal tadi, ya, misalkan aset atau uang cash, ya, untuk keperluan tadi itu, sehingga operasional perusahaan itu bisa jalan. Tapi sebaliknya kalau tidak ada, mau beli ini nggak ada uangnya, maka kan nggak bisa. Misalkan mau gaji karyawan nggak ada uangnya, mau beli bahan baku nggak ada uangnya, kan nggak bisa berjalan, ya. Operasional perusahaan itu akan terhenti karena tanpa adanya modal tadi. Ini ya fungsinya sebagai atau menjamin kelancaran operasi. Kemudian meningkatkan fleksibilitas dengan modal kerja yang sehat. Perusahaan memiliki fleksibilitas untuk mengelola kebutuhan operasional dan memanfaatkan peluang bisnis. Ya, fleksibel dari kata fleksibel. Berarti apa? Fleksibel artinya dengan modal tadi, ya, dengan modal yang sehat, artinya kemampuan perusahaan, ya, dalam likuiditasnya itu sehat, ya. Berarti eh, memenuhi standar, ya. Maka perusahaan ini bisa melakukan segala kegiatan yang terkait dengan tujuan organisasi. Kan kalau perusahaan tujuannya salah satunya kan adalah menghasilkan keuntungan, laba. Nah, ini bisa dengan adanya modal kerja tadi. Ya, untuk operasional misalkan kan, untuk mendapatkan keuntungan kan perusahaan harus menjual barangnya. Nah, barang itu kan harus dibuat. Ya, nah, untuk membuat barang itu ya tadi ada operasional perusahaan. Proses dari input transformasi menjadi output. Nah, outputnya ini ya akan dijadikan perusahaan untuk mencari keuntungan, ya. Hasil atau output ini, ya, menghasilkan atau menghabiskan biaya berapa. Nah, kemudian nanti dihitung harga yang tepat untuk produk ini adalah berapa setelah ditambahkan dengan keuntungan. Jadi perusahaan itu akan untung dengan adanya penjualan produk tadi. Ini contoh fleksibilitas, ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah menjaga kredibilitas perusahaan. Kredibilitas itu bisa nama baik, ya, atau istilahnya nama baik. Perusahaan yang kredibel atau kredibilitasnya tinggi, kredibilitasnya baik, atau kredibilitasnya kurang baik, kredibilitasnya buruk. Ini bisa dibilang nilai, ya, nilai terhadap suatu perusahaan. Ya. Menjaga kredibilitas perusahaan, modal kerja yang mencukupi memungkinkan perusahaan untuk membayar utang tepat waktu dan menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis. Nah, biasanya yang krusialnya itu bisa membayar utang atau tidak. Kredibilitas itu dari situ, ya. Kredibilitas perusahaan ketika tidak bisa membayar utang, biasanya kredibilitas tidak kredibel, kredibilitasnya kurang baik karena apa? Tidak membayar utang. Tidak membayar utang ini kan bisa jadi karena memang tidak likuid, ya. Tidak likuid karena tadi tidak akhirnya tadi tidak bisa membayar utang-utangnya, bukan sengaja tidak mau membayar utang, tapi memang karena kondisi likuiditasnya kurang mendukung. Nah, maka akhirnya kredibilitasnya kurang baik. Tapi berbeda dengan perusahaan yang modal kerjanya mencukupi, likuiditasnya baik, utang selalu dibayar tepat waktu, sehingga hubungan dengan mitra bisnis itu terjaga dengan baik, maka mitra bisnis akan memberikan penilaian kepada perusahaan kita itu memang kredibel karena
utangnya selalu dibayar dengan tepat waktu, ya. Misalnya seperti itu. Ini yang dimaksudkan dengan kredibilitas perusahaan. Ya. Nah, kemudian terkait dengan capital budgeting atau perencanaan anggaran modal. Ya, ini masih hubungannya dengan modal. Ya, anggaran modal, perencanaan anggaran modal adalah proses untuk mengevaluasi dan menentukan proyek investasi jangka panjang yang akan dilakukan oleh perusahaan. Misalnya membeli aset seperti tanah, mesin, bangunan, atau pengembangan proyek baru, atau teknologi baru. Ya. Intinya, perencanaan anggaran modal ini adalah proses evaluasi terhadap investasi. Ya. Misalnya, investasi pengembangan proyek baru. Ya. Melakukan ekspansi, misalnya. Perusahaan melebarkan sayapnya yang tadinya memproduksi makanan-makanan sekarang ya, melebarkan sayapnya menginvestasi toko retail misalkan. Jadi apa dari hulu ke hilir. Jadi perusahaan membuat produk nanti bisa langsung di drop ke perusahaan apa toko-toko retailnya misalkan ya seperti contohnya Indomart ya Indomart, Alfamart itu kan eh, atau Indomaret itu kan di barang-barangnya yang mendistribusikan dari Indomarko ya. Ini satu satu apa ya satu jalur bisnis ya. Setelah punya distributor, mendirikan distributor produk-produk rumah tangga seperti sampo, sabun cuci piring dan yang lain-lain. Kemudian apa me- mengembangkan usahanya dengan mendirikan toko-toko retail atau minimarket. Nah, kemudian langkah-langkah dalam perencanaan anggaran modal. Langkah-langkahnya ya untuk melakukan evaluasi terhadap investasi. Yang pertama adalah adanya atau melakukan identifikasi peluang investasi. Ya. Identifikasi, menentukan proyek atau aset yang mungkin ya diinvestasikan seperti ekspansi bisnis, modernisasi peralatan atau peluncuran produk baru. Ya. Diidentifikasi kira-kira investasinya mau ke arah mana ya, yang lebih menguntungkan, yang saat ini sesuai dengan kondisi saat ini. Ekspansi bisnis bisa ya melakukan perluasan usaha, kemudian modernisasi peralatan, ya, mendatangkan peralatan-peralatan yang terbaru, ya, yang lebih canggih tentunya ya, karena bisa jadi mesin-mesin atau peralatan yang lama itu kondisinya sudah harus diganti atau secara umur ekonomisnya sudah habis misal. Jadi perlu adanya modernisasi peralatan dimanfaatkan untuk membeli mengganti peralatan-peralatan yang lebih canggih dan modern gitu ya. Kemudian proyek yang apa namanya untuk dijadikan identifikasi berikutnya peluncuran produk baru misalnya ya. Bagaimana kalau kita membuat produk baru? Apakah menguntungkan atau tidak? Ya, tadi diidentifikasi. Kira-kira bagaimana terkait dengan ekspansi bisnis, modernisasi peralatan, peluncuran produk baru itu peluangnya lebih baik yang mana? Yang dicari tahu ya, diidentifikasi. Ini namanya identifikasi peluang investasi terkait dengan perencanaan anggaran modal. Nah, kemudian yang berikutnya evaluasi proyek. Menganalisis potensi keuntungan dari setiap proyek melalui berbagai metode penilaian termasuk analisis keuntungan biaya dan pertimbangan risiko. Ya, dievaluasi.
Setelah kita lakukan identifikasi, kita lakukan evaluasi proyek-proyek yang berpotensi yang mana saja, ekspansi bisnis ataukah investasi dengan modernisasi peralatan atau melakukan peluncuran produk baru. Kira-kira ya dievaluasi manakah yang lebih menguntungkan. Ya. Nah, kemudian penganggaran modal, menyusun rencana anggaran untuk setiap proyek. Ya tadi, ya kalau sudah diidentifikasi, ya kira-kira proyek-proyeknya apa saja. Tadi ya contohnya ya. Kemudian satu persatu dievaluasi. Manakah proyek yang potensial? Kalau sudah potensial dipilih, ya misalnya dipilih, oh yang paling bagus itu adalah kita melakukan ekspansi bisnis, misal. Nanti nanti disusun rencana anggarannya. Biayanya itu habisnya berapa? Ya, terdiri dari apa saja? Ini rencana anggaran disusun untuk membeli peralatannya, untuk pengadaan karyawannya, untuk eh, menyewa gedungnya atau lebih baik membeli saja dibangun baru. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan atau apa ya dalam menyusun anggaran modal. Nah, penilaian dan pemilihan proyek ini perusahaan menggunakan metode misalnya kuantitatif ya untuk melakukan penilaian terhadap proyek tadi ya. Mau dipilihnya proyeknya yang apa? Kan yang mendatangkan keuntungan yang besar. Nah, itu yang akan dijadikan eh, apa pemilihan proyeknya. Nah, bisa dengan menggunakan alat atau metode payback period. Ya, payback period waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan investasi awal. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi payback period, NPV atau net present value, internal rate of return atau disingkat IRR atau profitability index atau PI ini pernah saya sampaikan di mata kuliah analisis kelayakan bisnis semester 4. Ya. Saudara pun mungkin pernah diajari ini di mata kuliah manajemen keuangan. Ya, nanti bisa dibuka lagi catatannya payback period itu apa, NPV itu apa, IRR itu apa, profitability index itu apa. Ya, silakan. Nah, tapi pada intinya di dalam penyusunan penganggaran modal ini penting ya untuk dilakukan untuk menilai proyek ya dengan metode-metode ini tadi. Nah, kemudian dilakukan pengambilan keputusan. Ya, setelah dilakukan evaluasi tadi, proyek yang mendatangkan keuntungan yang paling maksimal itu yang ini. Lalu nanti diputuskan, ya udah kita berinvestasi di bidang ini saja. Misalnya tadi ya, perluasan bisnis, ekspansi bisnis atau perluasan bisnis. Misalnya itu ya, diambil keputusannya. Nah, baru kalau sudah nanti ada pelaksanaan pemantauan setiap proyek. Ya, tadi misalkan kita diputuskan ekspansi bisnis saja, mengepakkan sayapnya untuk ke bisnis yang lain. Ya. Nah, kemudian setelah proyek disetujui, tahap eksekusi ya dimulai udah action ya kita mulai dengan mengerjakan apa dulu untuk proyek yang akan kita bangun. Kemudian dilakukan setelah tadi pelaksanaan dan pemantauan, dilakukan review dan evaluasi pasca proyek yang tadi sudah dijalankan, actionnya sudah dijalankan, lalu ada proyek untuk penilaian atau evaluasi. Perusahaan melakukan evaluasi untuk menilai apakah tujuan proyek telah tercapai dan apakah investasi menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Ya, dilakukan evaluasi. Kira-kira proyek ini berpotensi positif atau sebaliknya potensinya negatif. Ya, makanya dilakukan review dan evaluasi. Nah, faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran modal ya untuk
membuat investasi atau apa ya, mengalirkan kelebihan dananya untuk investasi, yaitu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya tingkat pengembalian, ya tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi harus lebih besar dari total biaya. Jadi investasinya itu eh, nanti diperhitungkan tingkat pengembaliannya. Kalau tahun 2024 ini saya mulai berinvestasi membuka usaha apa misalkan gitu ya. Nah, nanti harapannya dari uang modal yang saya keluarkan, yang saya masukkan untuk investasi itu misalnya 500 juta. Nah, nanti tingkat pengembaliannya itu eh, kalau bisa lebih besar dari biaya modal karena biar apa untung ya kan. Kalau penghasilannya banyak melebihi biaya modalnya maka perusahaan untung besar ya itu. Kemudian resiko proyek, ya faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran modal, salah satunya resiko proyek. Ya, perusahaan harus mempertimbangkan resiko seperti volatilitas pasar, ketidakpastian teknologi, dan perubahan regulasi. Misalnya itu ya, resiko-resikonya itu dipertimbangkan. Kemudian faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran modal ini terkait dengan likuiditas yang saya singgung tadi ya. Likuiditas, kemampuan perusahaan untuk mempertahankan likuiditasnya selama dan setelah proyek. Ya. Mempertahankan likuiditasnya berarti apa? Likuiditas itu kan kemampuan membayar utang ya, kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Otomatis berarti dana ya, dana yang lebih ya, lebih banyak. Kemudian sumber pendanaan modal ya, pertimbangan mengenai apakah proyek akan dibiayai dari ekuitas, utang atau dari sumber lain. Ya. Untuk membiayai proyek ini perusahaan itu harus sumber pendanaannya itu dari mana? Bisa tadi dari biaya ekuitas ya, atau apa, investor, atau kita mencari pinjaman dari bank, kita butuhnya 500 juta. Ya, maka kita mengajukan ke bank. Untuk apa? Untuk mendirikan usaha tadi. Nah, kemudian faktor berikutnya dampak strategi. Investasi modal juga harus sejalan dengan strategi. Strategi jangka panjang perusahaan. Nah, kemudian eh, dalam pengelolaan risiko ini ya, ada proses identifikasi risiko, proses mengenali dan mencatat semua potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasional keuangan atau strategi organisasi. Risiko bisa datang dari berbagai sumber, seperti operasional, keuangan, hukum, atau eksternal. Contohnya seperti operasional, misalnya risiko yang ditimbulkan karena adanya operasional, misalnya risiko kecelakaan kerja, misalnya ya, kan ini risiko ya. Jadi pekerja bagian produksi itu berisiko ya terkena mesin misalkan, sehingga terjadi kecelakaan kerja. Nah ini perusahaan harusnya mengikutkan karyawan tadi ke BPJS supaya bisa biaya di backup oleh BPJS. Ini terkait dengan identifikasi resiko ya. Jadi mengidentifikasi apa yang bakal nanti ditimbulkan, resiko-resikonya itu apa yang ditimbul ketika kita melakukan usaha ini gitu. Ya, garis besarnya seperti itu. Kemudian penilaian resiko. Proses penilaian risiko ini bisa dengan kualitatif dan kuantitatif. Ya, kualitatif misalnya mengukur risiko berdasarkan dampak potensial dan kemungkinan terjadinya.
kualitatif, menggunakan skala-skala, misalnya rendah, tinggi, sedang. Misalnya itu, ini penilaian dengan metode kualitatif. Nah, kemudian penilaian dengan metode kuantitatif, mengukur risiko dengan data numerik, ya, menghasilkan berdasarkan probabilitas dan potensi kerugian, lebih presisi dan digunakan untuk risiko yang memerlukan analisis mendalam. Ya, ini terkait dengan penilaian, intinya dinilai baik mau menggunakan kualitatif maupun kuantitatif supaya ada evaluasi. Ya, kemudian evaluasi risiko adalah menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadi. Ya, misalkan ada 3 alternatif, alternatif A, B, C untuk investasi. Nah, dari A, B, C ini kira-kira yang paling beresiko itu yang mana? Misalkan C, ya, apa pilihan C atau alternatif C, ya. Nah, maka ya kita fokus kepada C ini supaya bisa eh, ditutupi, ya, segala bentuk kekurangannya itu ditutupi misalnya di apa gitu kan, ya, supaya resikonya itu lebih kecil, ya, lebih kecil lah intinya itu. Ini evaluasi risiko. Nah, tanggapan-tanggapan terhadap risiko, ya, beberapa strategi untuk menangani risiko, ya, caranya salah satunya dengan bisa menghindari risiko, ya, mengambil tindakan untuk mencegah, ya. Misalnya tidak melakukan kegiatan yang berisiko. Ini untuk menghindari risiko berarti kegiatan-kegiatan yang berisiko, ya, itu dihindari. Kemudian tanggapan terkait dengan mengurangi risiko, ya. Mengurangi risiko artinya menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak atau kemungkinan risiko, misalnya investasi dalam teknologi keamanan. Nah, kalau misalnya apa contohnya ini CCTV misalkan, ya, dengan adanya CCTV itu akan terekam, ya, hal-hal yang bisa merugikan perusahaan, misalkan terjadi pencurian barang barang jadi misalkan. Nah, nanti kan dari situ kelihatan, oh, ternyata pelakunya adalah si ini, nanti bisa ditindak. Kemudian mentransfer resiko atau memindahkan dampak resiko ke pihak lain. Misalnya diikutkan asuransi ketenaga kerjaan, asuransi kesehatan. Supaya apa? Ketika karyawan itu mengalami gangguan kesehatan, itu bisa di backup oleh asuransi. Perusahaan tidak perlu repot-repot membayar biaya pengobatannya karena sudah diikutkan asuransi, ya, tinggal tinggalnya klaim saja gitu kan, ya. Kemudian menerima resiko, ya, perusahaan menyadari adanya resiko tapi memilih untuk tidak mengambil tindakan karena biayanya biasanya lebih besar. Ini contoh. Ya, baik kawan-kawan, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan modal kerja. Semoga bermanfaat, ya. Eh, Apa yang saya sampaikan tadi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, ya, mohon dimaafkan. Semoga dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.